Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di pertemuan kedua ini teman-teman, kita akan belajar terkait dengan masih lanjutannya yang kemarin ya, terkait dengan pengenalan teori. Kita akan mempelajari 4 teori sebagai bahasa yang pertama, kemudian teori sebagai penalaran yang kedua, kemudian yang ketiga adalah teori sebagai justifikasi atau pembenaran, yang keempat teori sebagai penjelasan atau prediksi, dan yang terakhir nanti kita akan belajar terkait dengan pengujian terhadap teori ya teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja ke bahasan pertama, yaitu teori sebagai bahasa. Teori harus diekspresikan dalam bentuk bahasa, baik yang verbal ataupun matematis ya. Teori dapat dinyatakan dalam bentuk kata atau tanda atau simbol ya. Kemudian studi terkait dengan simbol ini dalam filsafat pengetahuan dikenal dengan istilah semiologi. Semiologi ini terdiri dari 3 bagian teman-teman ya. Nah, ini juga bisa kita sebut sebagai 3 unsur teori. Yang pertama adalah sintaktik, yang kedua semantik, kemudian yang ketiga adalah pragmatis teman-teman ya. Kita ke unsur yang pertama dulu, yaitu sintaktik ya. Sintaktik adalah studi tentang bahasa atau hubungan antara suatu simbol dengan simbol yang lainnya. Unsur sintaktik dapat dianalisis dengan menggunakan metode analitik yang didasarkan pada silogisme yang memiliki seperangkat pernyataan konklusi. Sintaktik atau hubungan logis digambarkan dengan garis lurus yang menghubungkan konsep-konsep dasar. Oke, jadi sintaktik ini teman-teman ya, secara bahasa gampangnya adalah menggambarkan hubungan antara simbol, antara konsep, antara pernyataan. Ya, jadi dia menggambarkan hubungan antara itu ya. Penggambarannya seperti ini ya. Nanti kita akan lihat ya bedanya dia dengan semantik, bedanya dia dengan pragmatis apa. Nah, yang ini teman-teman ya, yang atas lingkaran semua ini dihubungkan garis lurus, ini adalah sintaktik teman-teman ya. Jadi dia hanya menghubungkan antara simbol, antara pernyataan, antara konsep dengan simbol, pernyataan atau konsep yang lainnya. Ya, metodologinya adalah dengan silogisme ya. Jadi silogisme ini adalah mengambil kesimpulan dari 2 pernyataan. Jadi setelah kita menghubungkan antara konsep, antara pernyataan, antara simbol itu tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Kita masuk contoh ya, agar lebih ini ya. Argumen dinyatakan valid apabila pernyataannya benar dan konklusinya pasti benar. Ya, nah ini argumennya valid ya. Contoh ya. Pernyataan 1, jika semua elektron memiliki unsur magnetis. Ya, pernyataan 1 ini semua elektron punya unsur magnetis. Pernyataan kedua, partikel X tidak memiliki unsur magnetis. Kita hubungkan antara ini, pernyataan 1 dan pernyataan kedua, kita hubungkan, kita dapat kesimpulan bahwa partikel X bukan suatu elektron. Ya, nah ini adalah argumen yang valid. Pernyataannya benar, kesimpulannya benar. Ya. Ini dari sudut pandang sintaktik ya teman-teman ya. Jadi menghubungkan antara 2 pernyataan untuk ditarik kesimpulan gitu ya, secara silogisme, dan hanya melihat dari 2 pernyataan ini aja, tidak melihat ke hal lain, tidak melihat ke fakta. Dia hanya melihat dari konsep dari pernyataan saja. Nah, secara sintaktik pun argumen masih bisa valid meskipun pernyataan atau konklusinya tidak benar. Ya, kenapa? Karena secara sintetik dia hanya menghubungkan antara pernyataan atau konsep. Ya. Jadi saat kita menarik hubungan antara konsep itu, antara 2 pernyataan atau konsep itu, maka itu kesimpulan kita akan tetap valid atau akan tetap benar ya, karena hanya menghubungkan antara 2 konsep itu. Nanti saya akan tunjukkan dulu ya yang ini ya, yang meskipun pernyataannya tidak benar tapi argumennya dianggap valid. Nih, pernyataan semua rekna yang berkaitan dengan aktiva bersaldo debit. Ya, akumulasi depresiasi berkaitan dengan aktiva. Maka kesimpulan yang ditarik berdasarkan sintaktik adalah akumulasi depresiasi bersaldo debit. Ya, valid. Ini adalah argumen yang valid. Konklusinya valid juga. Ya. Karena apa? Karena tadi pertanyaannya dia bilang rekening yang aktiva saldo debit, akumulasi depresiasi itu aktiva, maka jelas akumulasi depresiasi bersaldo debit valid ini ya, sintaktik valid ya.
karena menghubungkan antara dua konsep ini ya. Jadi di sini teman-teman, di sintaktik ini teman-teman hanya mempelajari silogisme atau mempelajari hubungannya antara dua pernyataan ya. Oke, kita ke semantik dulu, nanti mungkin kita akan get back ke sini ya, karena mungkin masih ada teman-teman yang bingung nih. Nah, kalau semantik teman-teman ya, kalau tadi sintaktik hanya menghubungkan antara konsep, antara pernyataan satu dengan pernyataan dua. Nah, kalau semantik ini menghubungkan antara makna, tanda atau simbol dengan objek yang ada di dunia nyata, dengan kenyataan. Ya. Hubungan semantik ditemukan dengan garis lurus yang menghubungkan konsep-konsep dasar dengan di dunia nyata ya, menghubungkan konsep-konsep dasar dari suatu teori dengan dunia nyata. Nah ini lingkaran ke kotak, ini adalah semantik ya. Kalau tadi sintaktik ini lingkaran ke lingkaran, kalau semantik lingkaran ke kotak ya. Oke, keakuratan semantik dari suatu pernyataan ditentukan oleh keakuratan deskriptif yang ada di dunia nyata. Kebenaran tersebut didasarkan pada kenyataan atau konklusi individual, bukan pada aliran logika. Ya, jadi kalau semantik tadi pada aliran logikanya ya, pernyataan satu bilang apa, pernyataan dua bilang apa, oh maka kita harus hubungkan pernyataan satu atau dua. Nah, kalau semantik tidak, dia harus menghubungkan dengan di kondisi di dunia nyata ya. Oke, nah ini contohnya nih semantik. Semua aktiva dan rekening kontranya bersaldo debit. Retur penjualan bukan rekening aktiva. Ya, maka retur penjualan bersaldo debit. Ya. Nah, kalau teman-teman dengan cara yang sintaktik ya, metodologi sintaktik ini penarikan konklusi yang salah. Ya, karena apa? Karena semua aktiva itu bersaldo debit. Retur penjualan bukan rekening aktiva, maka retur penjualan harusnya tidak bersaldo debit. Itu dalam metodologi sintaktik. Tapi karena semantik ini kita menghubungkan melihat hubungan antara konsep dengan dunia nyata, maka konklusi ini adalah benar. Karena memang kenyataannya seperti itu. Ini yang salah adalah pernyataannya gitu ya. Nah makanya secara konklusi ini dilihat dari dunia nyata adalah benar. Pernyataan pertama adalah salah. Jadi nggak semua rekening aktiva bersaldo debit karena ada akumulasi depresiasi, akumulasi amortisasi yang bersaldo kredit ya. Pernyataan pertama adalah salah dan aliran logika yang berawal dari pernyataan ke konsumsi adalah tidak valid ya. Tapi aliran logika ini adalah sintaktik ya maksudnya. Jadi sintaktik yang dari sini ke sini ini tadi kan salah nih. Secara sintaktik harusnya retur penjualan bersaldo kredit. Ini jawaban sintaktik ya. Tapi dari hubungan semantik, hubungan di dunia nyata, konsumsinya adalah benar bahwa retur penjualan bersaldo debit ya. Kita kembali lagi nih ke sini tadi ke konsep ini. Ini kan pernyataannya juga salah nih ya. Semua rekening yang berkaitan dengan harga bersaldo debit, akumulasi depresiasi kan bersaldo kredit ya. Jadi ini pernyataannya salah nih. Ya, tapi karena ini tadi kita hanya melihat dari sudut pandang sintaktik, maka konklusi ini adalah benar ya. Tapi kalau konklusi ini dilihat dari sudut pandang semantik atau yang kenyataannya terjadi di dunia nyata, di akuntansi, di ilmu akuntansi yang kita pelajari, ini adalah salah ya. Ya, ini adalah salah. Kalau itu semantik. Tapi ini tadi adalah bagian dari kita belajar bagaimana sintaktik gitu ya. Jadi jelas ya teman-teman ya, itu pernyataannya ya. Sekali lagi kalau sintaktik itu hanya menarik konklusi dari dua pernyataan yang disediakan. Kalau semantik menarik konklusi dengan dunia nyata, ya, dengan kondisi dunia nyata, kondisi yang seharusnya bagaimana. Itu sintaktik semantik. Nah kalau pragmatis, saya langsung aja ke perbedaannya dengan sintaktik dan semantik ya, karena ini unsur yang ketiga. Nah, kalau sintaktik dan semantik tadi hanya mungkin bisa satu kebenaran teman-teman, satu kebenaran dari suatu teori yang diuji itu bisa menghasilkan satu kebenaran. Tapi kalau teori sebagai pragmatis, masa ini kebenarannya bisa banyak teman. Kenapa? Karena pragmatis adalah menunjukkan pengaruh kata-kata terhadap seseorang. Seseorang ini kan pasti beda-beda ya, jadi dia punya pertimbangan yang berbeda. Semua orang punya pertimbangan yang berbeda. Ya. Dalam kaitannya dengan akuntansi, aspek pragmatis berkaitan dengan konsep dan praktek akuntansi mempengaruhi perilaku seseorang. Perilaku seseorang pasti berbeda-beda. Hal ini didasarkan pada bahwa salah satu tujuan dari pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi
bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan yang populer untuk merumuskan teori ini adalah model keputusan atau decision model. Dasar pemikiran utama dari model keputusan adalah bahwa akuntansi harus memenuhi kebutuhan informasi para pemakai. Ya. Nah ini contohnya nih, misal ada PSAK terbaru yang dikeluarkan ya, ini dari sudut pandang pragmatis, maka bisa akan ada manajer yang mendukung standar tersebut atau akan ada pula yang manajer yang menolak atau membatalkan standar tersebut. Mungkin ada juga yang meminta revisi bagian ini saja gitu, dan dia berada di tengah-tengah juga ada ya. Nah itu adalah teori sebagai bahasa teman-teman. Jadi ada sintaktik, semantik, dan pragmatis ya. Oke, kita masuk ke subbab kedua, yaitu adalah teori sebagai penalaran. Teori juga dapat dirumuskan berdasarkan model penalaran yang digunakan ya. Artinya bagaimana teori tersebut dihasilkan, apakah melalui argumen yang berasal dari sesuatu yang bersifat umum ke khusus atau sebaliknya dari yang bersifat khusus ke umum ya. Kalau yang bersifat umum ke khusus ini adalah deduktif teman-teman ya. Tapi kalau yang bersifat khusus ke umum ini adalah induktif ya. Ini adalah pernyataan induktif ya. Jadi kalau deduktif itu contohnya adalah dari hal yang umum dulu ya. Jadi dia melihat dari hal yang umum dulu. Semua perusahaan punya kewajiban harus menyajikan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan para pemakai. Maka kemudian ada argumen kedua, semua pemakai laporan keuangan berkepentingan dengan masalah solvabilitas ya. Maka mengerucut lagi ke hal yang lebih khusus lagi, maka perusahaan harus menyajikan laporan keuangan yang melaporkan solvabilitas ya. Kemudian solvabilitas perusahaan ditunjukkan oleh nilai bersih yang dapat direalisasi dari aktiva. Mengerucut lagi ya, semua perusahaan harus menyajikan aktiva dalam laporan keuangan atas dasar nilai yang dapat direalisasi ya. Nah kalau deduktif ini dia menggunakan logika ya, alur logika ya, logika analitis ya, seperti itu. Jadi dari hal yang umum dulu. Umum adalah perusahaan harus punya laporan keuangan. Khusus perusahaan harus melakukan laporan keuangan yang ada solvabilitasnya. Lebih khusus lagi, perusahaan harus menyajikan aktiva berdasarkan nilai yang dapat direalisasi, gitu ya. Oke, nah kalau induktif, kalau tadi adalah dengan penalaran ya, kalau deduktif itu metodologinya adalah penalaran, kalau induktif itu metodologinya adalah pengajuan secara empiris atau melihat ke fenomena dunia nyata. Nah, fenomena di dunia nyata yang terjadi adalah perusahaan harus menyajikan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan para pemakai ya. Kemudian ditunjukkan dengan hal yang tadi kalau deduktif tadi berasal dari yang umum ya, dari atas. Nah kalau deduktif ini yang dari bawah nih, dari kesimpulan atau fenomena dulu ya. Jadi semua perusahaan harus menyajikan laporan keuangan yang melaporkan solvabilitas perusahaan ya. Ini adalah fenomena yang empiris yang diamati ya. Nah itu adalah pendekatan induktif gitu ya. Jadi kalau deduktif umum ke khusus, kalau induktif itu khusus ke umum ya. Nah terkait dengan teori sebagai penalaran ini ya, kita juga membahas tentang dalam menguji suatu teori perlu dibedakan antara definisi kebenaran dengan kriteria pembenaran, dengan kriteria kebenaran ya. Jadi kalau definisi kebenaran itu menjawab pertanyaan apakah yang dimaksud dengan pernyataan yang benar. Ini typo ya, ini pernyataannya. Apakah yang dimaksud dengan pernyataan yang benar itu adalah menjawab definisi kebenaran. Tapi kalau kriteria kebenaran adalah bagaimana cara kita tahu itu benar. Nah itu adalah kriteria kebenaran ya. Ada berbagai cara yang dapat digunakan seseorang untuk meyakini bahwa pernyataan tersebut dikatakan dengan benar. Ini artinya ada berbagai cara untuk menentukan kriteria kebenaran ya. Nah ada 3 kriteria dasar yang sering digunakan untuk menyatakan kebenaran ya. Dasar dogmatis, self-evident, terbukti sendiri, atau dasar ilmiah ya. Oke. Nah, untuk menguji kebenaran dengan dasar dogmatis itu maksudnya apa? Ya, itu artinya membenarkan suatu pernyataan berdasarkan otoritas tertentu ya. Jadi dogma ya, sistemnya kita di
dikte gitu ya. Jadi kalau dogmatis itu kita membenarkan karena ada otoritas yang mendikte kita bahwa itu benar ya. Kita membaca Quran dan percaya apa yang ditulis di Quran tersebut, itu adalah contohnya ya. Jadi kita membaca suatu hal kemudian kita terdikte bahwa itu benar gitu ya. Hal ini didukung karena secara individu kita tidak dapat mengamati atau menguji semua hal atau pernyataan tersebut, sehingga harus percaya pada pihak lain yang membuat pernyataan tersebut. Keyakinan semacam ini mungkin timbul karena unsur agama, politik, harisma, atau posisi dari orang yang membuat pernyataan tersebut. Nah, dalam akuntansi, dogmatis merupakan dasar yang sering digunakan oleh akuntan untuk menerima validitas aturan-aturan tertentu. Pendekatan ini dapat diterima karena adanya kebutuhan terhadap keseragaman. Nah, dasar dogmatis ini di dalam akuntansi diterima karena kita perlu keseragaman ya. Kenapa kita perlu keseragaman? Karena ada prinsip dasar akuntansi comparability, dapat dibandingkan, sehingga kita hanya bisa membandingkan sesuatu yang seragam ya. Jadi kalau tidak seragam maka kita tidak bisa membandingkan, sehingga kita perlu sesuatu yang seragam. Karena kita perlu sesuatu yang seragam maka kita bisa menerima kebenaran dogmatis atau validitas aturan itu karena dari otoritas ya. Jadi kalau sudah ada dari otoritas bilang gini maka kita terima, karena kita perlu semua akuntan itu mempunyai keseragaman gitu ya untuk bisa dibandingkan. Itu untuk dogmatis. Kelemahan dari pendekatan dogmatis adalah unsur bias yang sering dilibatkan dalam menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah ya. Jadi terkadang otoritas punya kepentingan tertentu yang akhirnya terjadi bias di sana ya, sesuatu yang seharusnya tidak kita terima tapi karena itu dari otoritas maka kita akhirnya menerimanya gitu. Oke, itu yang pertama adalah dogmatis ya. Nah, kalau terbukti sendiri bagaimana? Nah, kalau self evident atau terbukti sendiri itu berasal dari kelogisan, reasonableness, perasaan, sensibility, kejelasan, obviousness dari pernyataan yang didasarkan pada pengetahuan umum, pengalaman, dan pengamatan. Kita mengenal yang terpenting adalah bagaimana kebenaran dari teori tersebut dapat diuji dengan baik. Apabila self-evident merupakan satu-satunya alat uji, yaitu satu-satunya dasar untuk menentukan kebenaran suatu teori empiris, maka keandalan teori tersebut dapat dipertanyakan ya. Jadi gini teman-teman, jadi kalau self-evidence ini contohnya adalah kalau di dalam akuntansi mempersamaan akuntansi itu teman-teman. Persamaan akuntansi kan masih ingat ya, aktiva sama dengan harta plus modal. Ya. Nah, maka saat aktiva berkurang ya, artinya dia maka saldonya akan kredit. Nah, teori itu adalah self evident teman-teman ya, atau terbukti sendiri karena mengikuti logik ya. Logik dari mana? Logik dari bahwa aktiva, persamaan akuntansi aktiva adalah utang plus modal, sehingga segala sesuatu yang berlawanan dengan aktiva maka itu akan berada pada sisi kredit. Nah, itu contoh self evident atau terbukti sendiri di dalam akuntansi ya. Oke, kemudian kalau dengan dasar ilmiah ya, nah ini ada kaitannya dengan yang tadi teman-teman ya, sintaktik, semantik, dan pragmatis tadi ya. Bagaimana untuk mengetahui kebenaran suatu hal itu dengan metode-metode tadi ya. Oke, nah sekarang tadi adalah subbab kedua, kita masuk ke subbab yang ketiga adalah teori sebagai justifikasi atau pembenaran. Atas dasar pendekatan ini ya, pendekatan teori sebagai justifikasi ini, teori dianggap sebagai resep yang dijadikan acuan dalam praktek tentang apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan pertambangan nilai yang digunakan untuk merumuskan teori. Justifikasi. Saya kasih contohnya di ini teman-teman. Kemarin mungkin yang paling hangat itu di tahun 2020 itu ada PSAK 73 teman-teman. Jadi PSAK 73 itu bilang bahwa
uh, sebentar ya, saya cari kalimat agar teman-teman paham nih. Kalau mungkin kalau teman-teman sudah ada yang belajar BSK 73, mungkin saya bisa menjelaskan, tapi saya asumsinya ada beberapa teman-teman yang tidak aware dengan PSK 73 ini. Jadi PSK 73 ini gini teman-teman ya. Jadi sebelum PSK 73 terbit ini teman-teman ya, setiap perusahaan itu, misal ada perusahaan teman-teman ya, dia menyewa mesin 10 tahun ya, dia menyewa mesin 10 tahun, per tahunnya katakanlah 1 juta ya. Nah, biaya 1 juta ini teman-teman ya, biaya yang diakui di angka yang muncul di laporan keuangan itu hanya biaya sewa mesin yang 1 juta per tahun. Nah, perjanjiannya adalah sewa 10 tahun. Cuma di laporan keuangan yang muncul hanyalah biaya sewa yang setahun. Yang 9 tahun bagaimana? Sebelum ada PSK 73 ini yang 9 tahun ini istilahnya ya, istilah kita di dalam akuntansi atau laporan keuangan itu adalah off balance sheet ya. Jadi tidak masuk dalam pembukuan, itulah istilahnya. Nah, secara teori ini hal yang sebenarnya tidak tepat dilakukan ya, karena kita sebenarnya punya kewajiban nih, dalam jangka waktu 10 tahun ini kita sebenarnya punya kewajiban untuk mencatatkan nilai hutang kita yang 9 tahun yang akan datang ini teman-teman. Jadi kalau perjanjian sewanya ada 10 tahun, dimasukkan hanya biaya yang 1 tahun, maka 9 tahun ini seakan-akan hilang. Nah, ini hal yang salah nih. Jadi jadi tidak bisa dibenarkan. Nah, melalui pendekatan justifikasi ini, karena itu salah, maka itu harus direvisi, maka muncullah PSK 73 ini, di mana dia akan memunculkan nilai hutang atas perjanjian sewa kita yang 9 tahun yang akan datang. Seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman pelajari lagi ya PSK 73 ya. Tapi konsepnya adalah seperti itu ya. Oke, itu adalah teori sebagai justifikasi atau pembenaran ya, untuk sehingga saat muncul standar yang baru itu, mengapa kita memakai standar itu kita bisa gunakan pendekatan teori sebagai justifikasi ini. Nah, ada juga teori terakhir adalah teori sebagai penjelasan atau prediksi ya. Atas pendekatan ini, teori dianggap bebas nilai, atau dengan kata lain, teori dirumuskan logik empiris untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam praktek dan untuk memprediksi apa yang terjadi seandainya ada perubahan tertentu ya. Ini contohnya yang kemarin aja lah, misalnya ada teori agensi teori ya, yang saya sampaikan ya, yang akhirnya sebagai dasar munculnya auditor gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak memakai jasa audit, apa yang terjadi? Agensi teori udah bilang bahwa jika kita tidak memakai auditor, maka nanti si owner atau pemegang saham ini pasti akan dibohongi oleh manajemen. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, itulah prediksi apa yang akan terjadi jika tidak ada auditor, gitu teman-teman ya. Oke, kita masuk ke subbab yang kelima, yaitu pengujian terhadap teori ya. Kebenaran suatu teori harus dapat diuji, baik secara logis maupun empiris, sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam perumusan teori. Jika teorinya didasarkan pada pendekatan matematis, a priori, logik, hubungan antar argumen, maka pembuktian kebenarannya harus didasarkan pada konsistensi logis ya. Konsistensi logis ya. Tapi kalau teorinya melalui pendekatan a posteriori ya, pendekatan berdasarkan dunia nyata, pendekatan fisika atau sosial ya, pendekatan sains atau sosial, maka pembuktian kebenarannya didasarkan pada hubungan antara peristiwa dengan hasil observasi di dunia nyata. Nah, dari bagian ini jelas teman-teman ya. Jadi proposisi ya, proposisi, teori, hipotesis ya, kalau dia dengan pendekatan matematis, maka kita tahu cara benarnya gimana? Kita tahu cara benarnya adalah bahwa jika ada konsistensi logis dalam perumusannya. Kalau dia dengan pendekatan a posteriori atau pendekatan dengan melihat kondisi di dunia nyata, maka kita tahu benar atau tidaknya adalah bahwa
jika ada kesesuaian antara teori hipotesisnya dengan hasil observasi, maka itu adalah benar. Tapi kalau tidak ada kesesuaiannya, maka nilai kebenarannya masih diragukan, ya, nilai kebenaran dari teorinya karena tidak sesuai dengan hasil observasi. Tapi kalau teorinya sudah sesuai dengan observasi, maka kebenaran teorinya bisa dipertanggungjawabkan. Oke, itu materi kita teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman bisa sampaikan di WA group. Nah, ini untuk tugas saya di pertemuan kedua ini saya berikan tugas, yaitu tugasnya menjawab latihan soal ini ya teman-teman ya, 5 soal. Nanti saya akan masukkan di Mebase, teman-teman upload jawabannya di sana. Oke, mungkin itu materi kita untuk pertemuan 2 ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absen di Mebase. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.